Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, jangan lupa untuk membaca doa sebelum belajar. Pada pembelajaran kedua ini, kita akan mempelajari tentang operasi hitung bilangan bulat. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, peserta didik dapat menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan hasil penjumlahan operasi bilangan bulat dengan menggunakan cara bersusun. Operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat terbagi menjadi 4. Yang pertama, penjumlahan. Yang kedua, pengurangan. Yang ketiga, perkalian. Yang keempat, pembagian. Operasi hitung bilangan bulat penjumlahan terbagi menjadi 2 cara. Yang pertama, dengan menggunakan garis bilangan. Yang kedua, dengan menggunakan cara bersusun. Perhatikan contoh yang ada di buku cetak halaman 14. Selesaikan penjumlahan min 2 ditambah min 7. Cara pertama adalah dengan membuat garis bilangan seperti yang ada di gambar halaman 14. Setelah kita membuat garis bilangan, kemudian kita posisikan mulai dari titik 0. Di sini titik 0, kemudian bergerak ke arah min 2. Perhatikan, bergerak ke arah min 2. Kenapa dia bergerak ke arah min 2? Karena soalnya adalah min 2. Oke, kemudian setelah diposisikan berada di min 2, langkah ketiga yang kita lakukan adalah bergerak 7 langkah ke kiri. Bergerak 7 langkah ke kiri. Kenapa kita harus bergerak 7 langkah ke kiri? Karena di soalnya adalah ditambah min 7. Min 7 terletak di sebelah kiri garis bilangan. Atau bisa juga kita bilang bergerak mundur sebanyak 7 langkah. Tadi dari min 2, kemudian bergerak sebanyak 7 langkah ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita berhenti di angka min 9. Jadi min 2 ditambah min 7 hasilnya adalah min 9. Kita ke contoh soal yang lain. Nah, perhatikan, min 3 ditambah min 2 hasilnya adalah titik-titik. Cara yang pertama, kita harus membuat garis bilangan. Garis bilangan seperti yang ada pada layar. Kemudian dari titik 0 kita menuju ke min 3. Dari titik 0 kita menuju ke min 3. Kenapa kita menuju ke min 3? Karena soalnya adalah min 3. Kemudian ditambah min 2. Min 2 berarti kita bergerak ke sebelah kiri. Kita bergerak ke sebelah kiri sebanyak 2 langkah. 1, 2. Kita berhenti di angka min 5. Jadi jawabannya min 3 ditambah min 2 adalah min 5. Contoh berikutnya, min 2 tambah 4. Hasilnya adalah titik-titik. Seperti biasa, kita harus membuat garis bilangan terlebih dahulu. Kemudian dari 0 kita bergerak ke arah kiri menuju ke angka min 2. Kenapa min 2?
karena soalnya adalah min 2. Kemudian dari min 2 ditambah 4. 4 adalah bilangan bulat positif. Itu artinya kita harus melangkah sebanyak 4 kali ke arah kanan. Karena 4 adalah bilangan positif, jadi kita harus bergerak sebanyak 4 langkah ke arah kanan. Dari min 2 kita bergerak sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah kita berhenti di angka 2. Positif 2 ya. Jadi hasilnya min 2 ditambah 4 adalah 2. Berikutnya 5 ditambah min 1. 5 ditambah min 1. Pertama harus membuat garis bilangan. Setelah itu titik awal kita berada di 0. Kemudian kita menuju ke angka positif 5. Kenapa kita menuju ke arah positif 5? Karena soalnya adalah positif 5. Kemudian ditambah min 1. Min 1 berarti kita bergerak 1 langkah ke arah kiri. Dari positif 5 kita bergerak 1 langkah ke arah kiri. 1. Kita berhenti di angka positif 4. Jadi jawabannya adalah 4. Untuk soalnya, Ana Ustazah mengerjakan soal yang ada di buku halaman 17 nomor 1, kemudian nomor 3, lalu nomor 5. Itu untuk soal yang menggunakan garis bilangan. Jika tadi kita belajar penjumlahan bilangan bulat dengan cara menggunakan garis bilangan, sekarang kita melakukan penjumlahan bilangan bulat dengan cara bersusun. Penjumlahan bilangan bulat dikerjakan dengan cara bersusun hanya berlaku jika bilangan bulatnya 2 angka atau lebih. Ingat, penjumlahan bilangan bulat dengan cara bersusun jika bilangan bulatnya 2 angka atau lebih. Yang mana yang dikatakan 2 angka? Yang dikatakan 2 angka 12, 22, dia jumlah angkanya pokoknya dia ada 2, 34, 29, 56, dan seterusnya. Penjumlahan bilangan bulat dengan cara bersusun harus memperhatikan beberapa aturan. Yang pertama, penjumlahan bilangan positif dengan bilangan positif. Yang kedua, penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan negatif. Yang ketiga, penjumlahan bilangan yang berbeda tanda. Agar lebih mudah dipahami, kita akan langsung masuk ke contoh soal. Aturan penjumlahan dengan cara bersusun. Yang pertama, bilangan positif dengan bilangan positif. Contohnya 48 ditambah 21. Hasilnya adalah titik-titik. Jika bilangan pertamanya positif, bilangan keduanya positif, bisa langsung kita jumlahkan. Cara menyelesaikannya 48
Kemudian 21 ditulis di bawah 48. Kita buat garis, kemudian tanda tambah. Karena di sini tanda tambah, jadi kita buat tanda tambah. 8 tambah 1 hasilnya adalah 9. 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Jadi 48 ditambah 21 hasilnya adalah 69. Kemudian aturan yang kedua adalah bilangan negatif dengan bilangan negatif. Bilangan negatif dengan bilangan negatif, contohnya min 48 ditambah min 21 sama dengan titik-titik. Langkah yang pertama, kita abaikan dulu tanda minnya. Kita abaikan dulu tanda minnya. Kemudian kita tulis 48 ditambah 21. 21-nya kita letak di bawah 48, harus sejajar ya. Kita tambahkan, kemudian 8 ditambah 1 9, 4 ditambah 2 6. Karena tadi di sini ada tanda minnya, jangan lupa saat menulis di sini kita harus menggunakan tanda min. Kita salin dulu 69. Kita tambahkan minnya. Kenapa kita tambahkan minnya? Karena soalnya tadi min 48 ditambah min 21. Cara yang pertama harus kita abaikan dulu tanda minnya agar lebih mudah untuk menambahkan angkanya. Kita masuk ke contoh lain agar anak ustazah lebih paham. Min 31 ditambah min 51 sama dengan titik-titik. Cara yang pertama kita tulis 31, kemudian 51, kita buat garis, kita buat tanda tambah. Abaikan dulu tanda minnya agar lebih mudah untuk menjumlahkan. 1 tambah 1 hasilnya 2. 3 tambah 5 hasilnya 8. Kita tulis dulu 82. Kemudian kita tulis tanda minnya. Masuk ke aturan yang ketiga, yaitu berbeda tanda. Berbeda tanda di sini maksudnya tanda pada bilangan bulat, yang ini dan yang ini, atau yang ini dan yang ini. Di sini bilangannya positif, sedangkan temannya adalah negatif. Kemudian di sini bilangannya negatif, temannya adalah bilangan positif. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita buat dulu 41, kemudian di bawahnya kita buat 12. Minnya tidak kita tulis ya. Nah, kita buat garis. Kemudian karena di sini positifnya lebih besar daripada angka negatifnya, angka positifnya lebih besar daripada angka negatifnya, jadi tanda minnya kita gunakan untuk mengurangkan kedua bilangan tadi. Oke, tanda minnya kita gunakan untuk mengurangkan kedua bilangan tadi. Itu berlaku hanya jika bilangan positifnya lebih besar daripada bilangan negatif. Kita lanjut. 1. Kita lanjut. 1 dikurang 2 itu hasilnya adalah 1, tidak bisa dikurang. Kita pinjam dari 4 satunya, jadi di sini 11. 11 dikurang 2 hasilnya adalah 9. Kemudian tadi di sini sudah dipakai 1, jadi di sini tinggal 3. 3 dikurang 1
hasilnya adalah 2. Di sini hasilnya kita tulis 29. Ingat, jika bilangan positifnya lebih besar daripada bilangan negatifnya, maka hasilnya adalah positif. Tanda yang kita gunakan adalah tanda kurang. 1 tak bisa dikurangkan. Jadi kita minta dari angka 4 ini 1. Jadi di sini 11. Jadi 11 dikurang 2 hasilnya 9. Di sini tadi sudah dipinta 1. Jadi di sini sisanya 3. 3 dikurang 1 hasilnya 29. Hasilnya 29, kita tulis dulu di sini 29. Karena di sini bilangan negatifnya lebih besar daripada bilangan positifnya, hasilnya harus bilangan negatif. Kalau yang pertama tadi, jika bilangan positifnya lebih besar daripada bilangan negatif, hasilnya harus positif. Jika bilangan negatifnya lebih besar daripada bilangan positif, hasilnya harus negatif. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh yang lainnya. Min 11 sama dengan titik-titik. Kita tulis dulu 39, kemudian 11-nya kita tulis di bawahnya, kita buat garis. Tanda minnya kita pindahkan di sini, kita gunakan di sini. 9 dikurang 1 8, 3 dikurang 1 2. Karena angka positifnya lebih besar daripada angka negatifnya, berarti di sini tetap ditulis 28. Kita lanjut ke contoh yang lain. Min 56 ditambah 10 sama dengan titik-titik. Kita tulis 56, kemudian kita tulis 10 di bawahnya. Kita buat garis. Tandanya tetap kita buat tanda kurang meskipun di sini tambah. 6 dikurang 0 6. 5 dikurang 1 4. Karena di sini hasilnya di sini 46 ya. Kita tulis dulu 46. Karena di sini angka negatifnya lebih besar daripada angka positifnya, jadi harus ditambahkan min. Jadi hasilnya adalah min 46. Kunci untuk penjumlahan bilangan bulat dengan cara bersusun jika berbeda tanda, yang pertama, Ana Ustazah harus mengabaikan dulu tanda min di soalnya. Kemudian yang kedua, operasi hitungnya yang dari tanda tambah menjadi tanda kurang. Kemudian yang ketiga, jika bilangan bulatnya positif lebih besar daripada bilangan negatif, hasilnya harus bilangan positif. Sedangkan jika bilangan bulat negatifnya lebih besar daripada bilangan bulat positifnya, maka hasilnya harus negatif. Untuk tugasnya yang cara bersusun nomor 17 dan nomor 19. Nomor 17 dan nomor 19. Jadi jumlah tugasnya ada 5. Yang pertama nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Ini dibuat dengan menggunakan garis bilangan.
nomor 17 dan nomor 19 menggunakan cara bersusun. Jadi tugas anak ustazah ada 5.